wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti. Saya mahasiswi dari Politeknik Bakti Asih Purwakarta, program studi D3 Kebidanan. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai preeklamsi berat pada ibu hamil. Preeklamsi pada ibu hamil, tanda gejala preeklamsi, komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin, faktor resiko terhadap ibu, lalu cara mengatasi preeklamsi pada ibu hamil. Apa sih itu preeklamsi pada ibu hamil? Menurut Sitomorang 2016, preeklamsi adalah hipertensi yang terjadi pada ibu hamil dengan usia kehamilan 20 minggu atau setelah masa persalinan, dengan ditandai adanya peningkatan tekanan darah yaitu 140/90 mmHg. Yang kedua, tanda gejala preeklamsi. Menurut Manuaba tahun 2019, tanda gejala preeklamsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tanda gejala ringan, yaitu tekanan darah 140/90 mmHg atau kenaikan sistolik 30 mmHg dan diastolik 15 mmHg dengan pengukuran selama 6 jam. Protein urin 0,3 gram per liter atau kualitatifnya +1 sampai +2, disertai udin pada kaki, tangan, dan lain-lain. Lalu adanya kenaikan berat badan lebih dari 1 kg per minggu. Ada gejala berat, yaitu tekanan darah 160/110 mmHg atau bisa lebih dari itu. Lalu ada protein urin lebih dari 5 gram per 24 jam. Adanya penurunan produksi urin, yaitu kurang dari 400 cc per 24 jam. Juga disertai udin paru, sianosis atau kebiruan, serta sesak napas. Lalu sakit kepala yang hebat, adanya penglihatan kabur dan nyeri pada perut bagian atas. Komplikasi apa saja sih yang dialami oleh ibu maupun janin? Yang pertama, kematian perinatal. Yang kedua, morbiditas perinatal disebabkan karena suplai darah ke plasenta yang dapat berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan janin. Nah, yang ketiga, IUGR, yaitu menurut survei di lapangan, ibu yang mengalami preeklamsi 2,7 kali lebih besar akan beresiko melahirkan bayi dengan pertumbuhan yang terhambat. Badan bayi lahir rendah. Nah, ini juga disebabkan oleh ibu yang mengalami preeklamsi karena janin pertumbuhannya terhambat, jadi setelah lahir akan mengalami berat badan bayi lahir rendah. Yang kelima, asfiksia. Karena tadi suplai darah ke plasenta berpengaruh buruk, suplai oksigen ke plasenta juga berpengaruh buruk terhadap janin. Nah, yang keenam, gawat janin. Karena suplai darah, suplai oksigen kepada plasenta berpengaruh buruk, jadi dapat menyebabkan gawat janin. Nah, yang ketujuh, kelahiran prematur. Karena sangat disarankan untuk ibu yang mengalami preeklamsi, yaitu mengakhiri kehamilannya. Faktor resiko yang bisa menyebabkan ibu mengalami preeklamsi. Yang pertama, karena kehamilan pertama. Yang kedua,
adanya riwayat hipertensi gestasional dan atau preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Nah, yang ketiga, usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Nah, yang keempat, memiliki tekanan darah tinggi atau gagal ginjal sebelum hamil. Nah, yang kelima, mengalami obesitas. Dan yang keenam, telah melahirkan banyak anak. Ada komplikasi pada ibu. Yang pertama, kematian maternal. Yang kedua, morbiditas maternal. Yang ketiga, sindrom HELLP. Yang keempat, gagal ginjal. Yang kelima, gangguan penglihatan. Yang keenam, udin cerebri. Efeknya ibu bisa mengalami kebingungan sampai koma. Yang ketujuh, perdarahan. Yang kedelapan, udin pada paru. Yang kesembilan, eklamsi atau kejang. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengatasi agar ibu tidak mengalami eklamsi atau preeklamsi? Yang pertama, perbanyak istirahat. Jangan terlalu kerja yang berat-berat. Nah, atau untuk cara tidurnya bisa berbaring miring ke kiri agar suplai ke oksigen atau aliran darah dari ibu ke janinnya bisa baik. Nah, yang kedua, lebih sering untuk periksa kehamilan. Nah, jangan sampai dalam kehamilan selama kurang lebih 40 minggu itu tidak diperiksakan kehamilannya. Nah, yang ketiga, konsumsi makanan dengan garam yang rendah atau rendah garam. Jika ibu sudah mengetahui bahwa tekanan darahnya lebih tinggi dari sebelumnya, maka menu makanannya yang rendah garam. Nah, selanjutnya minum kurang lebih dari 8 gelas per hari. Nah, lalu ada lebih banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein, yaitu proteinnya bisa didapat dari tempe, tahu, telur, maupun ayam. Cukup sekian video dari saya mengenai preeklamsi pada ibu hamil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.